Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Afifah Ulia, kemudian ada Muhammad Cecep Saipullah, dan kemudian ada Rifa Tri Rizkyullah. Kami di sini akan membahas mengenai Kerajaan Turki Utsmani. Pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama adalah ada proses terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Proses terbentuknya dinasti Turki Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Kemudian mereka itu mengajak anggota sukunya untuk menghadiri sebuah dinasti Mogol yang menyerang Islam. Kemudian mereka pindah ke Syam dan mendapatkan kecelakaan yang menyebabkan mereka hanyut dan terbagi menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini yaitu kelompok yang ingin pulang ke negeri asalnya dan kelompok yang ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok yang ingin tetap meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil ini dipimpin oleh Etrogol. Nah, kemudian kelompok tersebut mencari perlindungan kepada dinasti Seljuk. Kemudian Etrogol ini berhasil membantu dinasti Seljuk dalam menghadapi Bizantium dan akhirnya mendapatkan penghargaan berupa tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium dan juga wewenang untuk memperluas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1288 Masehi, Etrogol meninggal dan kedudukannya dipimpin oleh Turki Utsmani dan digantikan oleh Utsman, anak dari Etrogol. Nah, kemudian ada periode kesultanan pada dinasti Utsmani. Nah, periode kesultanan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah periode yang pertama, yaitu pada tahun 1299 Masehi sampai 1402 Masehi. Kemudian ada periode yang kedua, yaitu 1402 Masehi sampai 1566 Masehi. Kemudian yang ketiga ada periode yang ketiga, yaitu pada tahun 1566 Masehi sampai 1699 Masehi. Kemudian yang keempat itu ada periode yang keempat yang berlangsung pada tahun 1699 Masehi sampai 1839 Masehi. Kemudian ada periode yang kelima yaitu pada tahun 1839 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian ada masa kejayaan dinasti Turki Utsmani beserta sultan-sultannya. Nah, yang pertama itu ada periode yang pertama yaitu sultannya adalah Sultan Utsman bin Urtogrol. Yaitu beliau adalah pendiri kerajaan Utsmani sekaligus raja pertama dari kerajaan Utsmani. Kemudian beliau juga berhasil memperluas wilayah kerajaannya. Kemudian beliau juga berhasil menaklukkan kota Broesa. Kemudian beliau juga berusaha memperkuat aspek militer dan memajukan negerinya. Kemudian beliau juga menerapkan kebijakan kepada raja-raja kecil yang wilayahnya akan ditaklukkan. Kemudian ada sultan yang kedua, yaitu ada Sultan Ukhron bin Utsman. Beliau ini berhasil mendirikan pusat pelatihan dan pendidikan militer. Kemudian beliau juga berhasil menaklukkan beberapa daerah di kawasan Eropa. Nah, kemudian ada sultan yang ketiga dari periode yang pertama, yaitu ada Sultan Murad I bin Ukhron. Nah, Sultan Murad I bin Ukhron ini berhasil memantapkan keamanan dalam negeri Turki Utsmani. Kemudian pada masa pemerintahan beliau juga pengikut Turki Utsmani ini semakin banyak. Kemudian beliau juga melakukan berbagai macam ekspedisi dan berhasil sehingga hasil rampasan perangnya itu berlimpah. Kemudian beliau juga berhasil melakukan perluasan wilayah ke kawasan Eropa. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rifa. Waktu dan Zoom dipersilahkan. Baik, bismillah, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada periode kejayaan pada masa Sultan Bayezid I bin Murad. Kerajaan Turki Utsmani semakin kuat dan tidak terkalahkan. Beliau berhasil menaklukkan daerah kekuasaan yang dikuasai para emir, Aydin, Saruhan, dan Menteşe. Kerajaan Turki memperoleh kemenangan pada Perang Salib, berhasil membangun sebuah benteng yang mampu memotong persediaan gandum rakyat Konstantinopel dari Laut Hitam. Yang kedua ada Sultan Muhammad I bin Bayezid. Beliau berhasil menyatukan kembali daerah kekuasaan Turki Utsmani yang pernah dikuasai oleh tentara Mongol. Turki Utsmani semakin memantapkan diri untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Next. Selanjutnya ada periode kejayaan pada masa Sultan Murad II bin Muhammad. Beliau berhasil menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya dan melakukan upaya penaklukan Konstantinopel. Yang keempat ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Diberi gelar Al-Fatih karena beliau dapat menaklukkan Konstantinopel. Menandatangani perjanjian diplomatik pertama dengan bangsa Venesia, melakukan sensus pertama kali di Turki, dan kerajaan Utsmania berhasil menjadi kerajaan Islam yang terkuat dan berada di puncak kejayaan. Next. Next. Selanjutnya ada Sultan Bayezid II. Beliau
lebih mengedepankan tasawuf. Beliau sempat membangun kompleks Masjid Bayazid dan beliau menerima sejumlah pengungsi Yahudi yang meminta suaka karena diusir dari Spanyol dan Portugal. Dan periode kejayaan pada masa Sultan Salim I terjadi perubahan peta arah perluasan wilayah, penaklukan lebih difokuskan ke arah timur dan mengorganisir kembali pemerintahan kerajaan Turki Utsmani. Next. Selanjutnya ada periode kejayaan pada masa Sultan Sulaiman. Turki Utsmani berhasil menjadi penguasa yang adidaya serta menguasai setengah bagian dunia. Beliau dijuluki Al-Qauni atau pembuat hukum karena melakukan reformasi di bidang pengadilan. Sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengatur administrasi pemerintahan dengan sangat rapi dan baik, dan beberapa kali melakukan ekspedisi dan memenangkan meskipun sebagian mengalami kegagalan. Next. Selanjutnya ada tonggak peradaban yang dihasilkan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, ada pada bidang perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan Sultan Bayezid I, Turki Utsmani berhasil menguasai hampir seluruh daratan di Eropa dan Asia. Kerajaan Muslim maupun non-Muslim takluk di bawah kesultanan dan secara taat mematuhi kebijakan serta membayar jizyah. Dan yang kedua ada pada bidang kemiliteran. Kerajaan Turki Utsmani berhasil membangun pusat akademi militer dengan mencetak pasukan 32 militer yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, pasukan Janissary dan Sipahi selalu memenangkan peperangan dalam rangka ekspansi wilayah kekuasaan, termasuk berhasil menguasai Konstantinopel dalam hitungan malam. Yang ketiga, ada pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dari kebudayaan Persia, Turki Utsmani banyak mengambil ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium, sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf diterima dari bangsa Arab. Selain itu, beberapa Sultan Turki Utsmani merupakan ahli kaligrafi dan penikmat syair serta seni. Yang keempat ada pada bidang keagamaan. Sebagai kesultanan yang menganut sistem khalifah Islamiyah, Turki Utsmani menempatkan beberapa pemuka agama dalam posisi penting seperti Wazir Agung yang menjadi tangan kanan raja, memperbolehkan agama-agama selain Islam berkembang, membentuk komunitas dengan dipimpin oleh millet, dan mengintegrasikan hukum-hukum yang berlaku dengan syariat Islam, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada dalam bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, masjid-masjid yang ada di Turki Utsmani membuktikan kemegahannya. Bangunan-bangunan seperti sekolah, istana raja, rumah sakit, penginapan, dan bangunan-bangunan lain berdiri dengan megah di Turki. Adapun masjid-masjid penting lainnya yaitu seperti Masjid Agung Al-Muhammadi, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, Masjid Bayazid, Blue Mosque, dan Masjid Sulaiman Al-Qauni. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cecep. Selanjutnya ada penyebab kehancurannya Turki Utsmani. Next. Kerajaan Turki Utsmani setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat terus mengalami kemunduran. Masa-masa yang paling drastis adalah di abad ke-17 dan 18 Masehi. Hingga akhirnya benar-benar jatuh di abad 20 Masehi. Ada beberapa penyebab kemunduran dan keruntuhan Turki Utsmani, yakni sebagai berikut. 1. Wilayah kekuasaannya terlalu luas. Karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani ini sehingga mempersulit proses administrasi. Yang kedua, produk yang heterogen. Karena luasnya kekuasaan, maka penduduk cukup berheterogen sehingga memerlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Ketiga, kelemahan penguasa. Setelah Sulaiman Al-Qanuni, para penguasa Turki Utsmani adalah orang-orang yang lemah, terutama dalam hal kepemimpinan. Keempat, ada budaya pungli. Pungli telah menjala di tubuh kerajaan Turki Utsmani sehingga pada setiap jabatan yang ingin dicapai, seseorang harus membayar untuk mendapatkannya. Yang kelima, pemberontakan tentara Janissary. Tentara yang dibina sendiri oleh Turki Utsmani ini terhitung beberapa kali melakukan pemberontakan, yakni tahun 1525 Masehi, tahun 1632 Masehi, dan pada tahun 1727 Masehi dan tahun 1826 Masehi. Yang keenam, ekonomi merosot. Akibat peperangan demi peperangan yang tak kunjung usai, perekonomian Turki Utsmani merosot dalam banyak biaya perang yang harus dikeluarkan, sedangkan dalam kondisi perang pemasukan dipastikan berkurang akibat keamanan dan kenyamanan tidak terjamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.